ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا والدينا وأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح العلم العلامة العربي الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنزري رحمه الله تعالى. شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهر رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya jualah sehingga dapatlah kita berhadir untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ini. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 38. Nomor 225. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, buktinya orang yang sudah menjadi darah daging kalimat la ilaha illallah, maka ia diberi maqam fana. Dan fana ada dua, fana dengan ilmu dan fana dengan ibadah. Buktinya orang yang sudah menjadi darah daging kalimat la ilaha illallah, artinya diamalkannya isi atau kandungan yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah sehingga menjadi darah daging, maka hasilnya ujar sidin diberi maqam fana. Fana itu maksudnya kadada merasa punya diri, hilang lalu, karena arti fana itu kan hancur, habis, hilang. Kadada merasa punya diri, kadada merasa punya wujud, kadada merasa punya amal, kadada nang ada apa? Nang ada Allah Ta'ala aja. Nang ada apa? Kebaikan Allah Ta'ala aja. Nang ada apa? Perbuatan Allah Ta'ala aja. Intinya kadada lagi merasa, nah itu bagus dia, makam fana. Nah,
Dan fana itu ada dua, fana dengan ilmu dan fana dengan ibadah. Maksudnya fana dengan ilmu ini dia menyibukkan dirinya untuk belajar ilmu atau mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu, disertai inya kada merasa berisi ilmu. Kan narang pana tadi kada merasa. Dan pana dengan ibadah, maksud pana dengan ibadah ini menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya tidak merasa punya ibadah. Lamun orang beribadah masih takui, itu belum pana lagi dalam ibadahnya. Lamun orang diberi ilmu atau belajar ilmu atau mengajar ilmu tapi hatinya merasa alim, itu belum lagi pana di segi ilmu. Nah, itu buahnya, hasilnya daripada orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Di antaranya Allah Ta'ala beri dia makam fana. Tadi fana tadi kadang merasa punya diri, kita tidak merasa punya wujud. Lalu kita inya menyibukkan diri untuk ada ilmu ibadah. Karena tujuan kita di dunia ini apa? Kada ada lain kecuali beribadah kepada Allah. Dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan, kata Allah, al jinna akan jin, wal insa dan manusia, illa liya'budun, kecuali tujuannya untuk beribadah kepadaku. Liya'budun ay liya'rifun, kecuali untuk mengenal aku. Karena beribadahnya itu lamun kada tahu siapa yang diibadahi, sia-sia. Mengenal dulu. Makanya tafsiran daripada ulama tasawuf, liya'budun ya liya'rifun, supaya mengenal. Kalau kita sudah kenal kepada Allah, lalu kita ma'alamatakan, menunjukkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menuntut ilmu itu termasuk ibadah juga. Nah, jadi tujuan kita itu ibadah. Jangan mengurusi dunia terus. Nah, mengurusi dunia itu sekedarnya saja. Dan itu pun kita niatkan untuk dunia itu membantu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujar Imam Ghazali pernah berkata, la tafrah kullu yawm illa bi ziyadatil ilmi wal amal. Jangan kalian senang setiap hari, jangan senang dengan sebab dapat duit, tidak perlu senang. Jangan senang dengan sehatnya badan, tapi senanglah kalian dengan bertambah-tambah ilmu dan bertambah-tambah amal. Itu baru senang. Nah, kalau dapat duit biasa aja. Tapi kalau sehari kita kawan menambah ilmu kita, kawan menambah amal kita, itu baru senang. Nah, janganlah kamu senang setiap hari kecuali dengan bertambah-tambah ilmu dan bertambah-tambah amal. Karena tujuan kita itu untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah beramal kepada Allah. Nah, tapi belum beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah fungsinya mengaji ilmu agama. Nah, kita tuh sembahyang kayak orang juga, rokoknya pas, iktidalnya pas kayak orang juga, bacaannya didengar-dengar sama aja juga. Soalnya belajar kali suah, kenapa jadi pas? Ya mana hati orang mampu. Nah itu sembahyangnya tidak diterima Allah. Kenapa?
karena tidak dasari dengan ilmu. Walaupun ibadah kita sama, lawan orang berilmu persis sama, bacaannya sama, niatnya sama, tapi tidak didasari dengan belajar, melilihatan aja. Betapun gini ada, itu ada diterima Allah Ta'ala. Itulah fungsinya kita belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama untuk mensahkan, untuk memperbaiki, untuk menyebabkan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Terus jalan halaman 39 226. Buktinya ini bicara masalah makna la ilaha illallah ya adalah atau hasil daripada orang mengamalkan la ilaha illallah aja lah. Jadi la ilaha illallah itu ada mesti dibaca aja lah, cuma isinya dipelajari, diamalkan. Kita ada hasilnya kita. Buktinya orang yang sudah menjadi darah daging kalimat la ilaha illallah, yaitu ini maknanya lah, makna la ilaha illallah la mustahiqqa lil ibadati bihaqqin illallah. Kalau diartikan kan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maknanya salah satu daripada maknanya la mustahiqqa, tidak berhak gitu. La mustahiqqa itu tidak berhak, lil ibadati untuk disembah, lil ibadati untuk disembah, bihaqqin dengan sebenarnya, bihaqqin dengan sebenarnya, illallah kecuali Allah. Jadi yang berhak untuk disembah itu Allah Ta'ala aja. Selain Allah itu bukan Tuhan, maka kada berhak untuk disembah. Itu makna kalimat la ilaha illallah. Kemudian al-mustahiqqu lil ibadati bihaqqin. Al-mustahiqqu itu Allah, orang yang berhak. Al-mustahiqqu Allah, orang yang berhak, lil ibadati untuk disembah, bihaqqin dengan sebenarnya. Orang lebih jadilah namanya maknanya itu paling Allah orang yang berhak, lil ibadati dengan disembah, bihaqqin dengan sebenarnya. Maka ia si hamba, bukan ia Allah lah, ia yang sudah mendarah daging kalimat la ilaha illallah maka ia beribadah, ini sudah meyakini seandainya kita ya Allah belum lagi ta'amalakan isi kandungan la ilaha illallah, minimalnya kita meyakini dulu. Meyakini apa? Kada ada patut yang disembah kecuali Allah. Allah Ta'ala jangan patut disembah. Kita jangan menyembah bintuha, jangan menyembah manusia, jangan. Maksud nyembah bintuha itu kada nang kayak gini bang lah. Ulun menyembah biang kara kita sembahyang biasa aja. Sekali datang bintuha lalu membegusiha sembahyang, itu nyembah bintuha ngarannya. Artinya beribadah tuh karena bintuha, karena anak minta lihat. Itu kan karena bintuha tuh sama menyembah bintuha, bukan kita menyembah sujud. Kada mesti itu. Atau misalnya kita beribadah supaya diberi orang duit, contohnya sembahyang hajat. Siapa aku sembahyang hajat ya beri duit. Sembahyang hajat apa? Doakan aku supaya terpilih jadi pembakal misalnya, ada yang lain. Lalu sembahyang hajat kenapa? Supaya dapat duit. Itu narnya kenapa? Menyembah duit, bukan menyembah Allah. Itu kan ada mengamalkannya la mustahiqqa lil ibadati bihaqqin illallah. Seandainya kita belum mengamalkan lagi, mungkin kita ini masih ria, masih ujub. Tapi sesambilan aja kita ya Allah dilatih supaya jangan ria, jangan ujub. Minimalnya dulu
meyakini dulu bahwasanya tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Nah itu karena itu etikat itu kadang kalau ditawar-tawar, kadang kalau ditawar-tawar harga mati, keyakinan di dalam hati itu harga mati. Maka ia beribadah baik sendiri maupun bercampur dengan orang banyak, baik seorang atau berjamaah, maka ibadahnya tidak terpengaruh. Karena ibadahnya tadi ditujukan kepada Allah saja, bukan kepada makhluk. Hatinya pun kadang berubah, artinya dipandang banyak orang lah, tetap membaca ratib hadat yang malam Sabtu lah, berjamaah yang membaca ratib hadat. Malam Minggu kan misalnya seorang di rumah tetap yang membaca ratib hadat. Ada enam berjamaah, kadang banyak orang hanya membaca ratib hadat. Orang membaca ratib hadat, ya. Pas sudah sorangan kadang, itu belum amal. Jadi kadang terpengaruh. Misalnya panas kalinya, tetap baca ratib hadat. Tepaluh kan, atau meriap dingin kan, atau misalnya hujan kalinya, tetap baca ratib hadat walaupun sorangan. Nah itu kan. Istiqomahnya pada terpengaruh dengan keadaan, itu tandanya orang mengamalkan ya tadi la ilaha illallah, la mustahiqqa bil ibadati bihaqqin illallah. Baiknya sorongan ada ibadah banyak orang, ada ibadahnya ada berubah. Karena tujuannya Allah, bukan manusia, bukan makhluk. Hatinya juga ada berubah. Kita kadang-kadang bila dipuji orang berubah, bila dihina orang berubah juga. Nah itu kan berarti hati kita belum lagi ikhlas, belum lagi mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kita nih nafsu kita nih bila dipuji himo nafsu kita, tapi bila dihina sare. Misalnya kita baca ratib hadat, misalnya ya bagusnya jadi membaca ratib hadat, lalu bersemangat kayak baca banget. Pas sudah baca ratib hadatnya ya dirimahkan orang. Kalau ambil yang baca, itu kan pengaruh sudah hatinya. Hatinya bisa berubah dengan pujian orang, dengan caci maki orang. Jadi orang la ilaha illallah sudah mendarah daging itu kadang terpengaruh, disambati orang kah, dipuji orang kah, atap kayaknya terberubah hatinya. Nah itu buah daripada kalimat la ilaha illallah sudah mendarah daging. Mudah kita mengamalkan lah. Yang penting tahu dulu ilmunya. Kemudian 227. Ini makna la ilaha illallah. Ulang lagi. La ilaha illallah la khaliqa illallah. La khaliqa illallah. Al-khaliqu likulli syai'in. Al-khaliqu likulli syai'in. Jadi makna la ilaha illallah ulang ya sidin. La khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Itu minimal kita yakin dulu dalam hati kita. Kada dengan maulah apa aja kecuali Allah Ta'ala. Hakikatnya nih, walaupun misalnya di segi zahir siapa tadi maulahkan kopi ya buahnya bang, itu pada zahirnya. Tapi ada hakikatnya Allah Ta'ala jangan maulah gitu. Allah pada zahirnya ada bapak, yang penting jangan sampai hati kita berubah. Nang maulah apa saja di alam semesta ini Allah Ta'ala. La khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Nah itu makna la ilaha illallah juga. Al khaliqu likulli syai'in, Allah yang menciptakan likulli syai'in, bagi setiap sesuatu apa saja Allah yang menciptakan. Dan hebatnya Allah telah menciptakan sesuatu ini tanpa ada misal sebelumnya, tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau manusia bola pesawat itu mungkin melihat burung ya Allah ada contoh. Ya. Mengolah helikopter, melihat kesior, melihat mengolah kapal selam, melihat iwak.
Ya Allah. Nah itu manusia ini maulah kadang-kadang ada contohnya. Allah Ta'ala hebat maulah tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, Al-Khaliqu likulli syai'in. Allah yang menciptakan, Allah yang membikin likulli syai'in bagi setiap sesuatu. Dan Allah Ta'ala mengaturnya. Allah Ta'ala mendesain gitu orang tua. Maka ia tidak ini hasilnya lah, hasil bagi hamba mengamalkan kalimat la ilaha illallah la khaliqa illallah al khaliqu li kulli syai'in. Maka ia siapa? Ia si hamba tadi tidak memandang melainkan semuanya fi'lullah. Fi'lullah itu perbuatan Allah. Apa aja yang dipandangnya perbuatan Allah dalam hati bang lah. Nah ini Allah Ta'ala bang mengolah ini. Allah Ta'ala bang yang menciptakan tadi. Seberatan dipandangnya perbuatan Allah. Jadi kan secara tidak langsung ia itu sudah berzikir hatinya kepada Allah. Berzikir hatinya kepada Allah. Makanya Allah Ta'ala mengolah akal kita, mengolah hati kita ini supaya memikirkan perbuatan Allah. Gitu. Itu menghasilkan pahala yang banyak benar. Malaikat kalau mencatat saking banyaknya. Dan malaikat itu nggak ada tahu, karena malaikat itu mencatat amal-amal yang zahir gitu yang kelihatan. Yang di dalam hatinya orang melihat, orang mencatat. Allah Ta'ala ya, nama mencatatnya langsung. Maka ia tidak memandang lagi, melainkan semuanya yang pandang itu ialah fi'lullah, perbuatan Allah. Kemudian buahnya lagi, orang sudah kayak itu, namun ia sudah memandang itu gawian Allah, buahnya apa? Lalu ridha lagi menerima takdir Allah. Menerima takdir Allah, misalnya anggaplah ayam hilang, saya 10 hilang. Oh, ini Tuhan juga mau menghilangkan ini. Bisa ditis Tuhan tahu nih, tapi orang udah bisa ayam malah. Iya, nang bisa ayamnya Allah. Sudah belajar tadi. Ayam hilang misalnya. Kalau saya ayam sandal gitu. Sendal hilang. Oh Allah Ta'ala bang nih nang menghilangkan nih perbuatan Allah Ta'ala. Ridho aja sudah. Arti ridho itu kan kada usah mengalang-alang kepada manusia, kada usah berkisah-kisah kepada manusia. Ibaratnya tuh bila hilang sandal ini Pak Sidin boleh kada bersandal, kada dia berkisah-kisah hilang sandal kamu yuk. Nah itu jadi orang yang sudah ridho tuh hinip, untungnya hinip hatinya ridho. Lawan meyakini aja Allah Ta'ala pasti mengganti yang lebih baik. Dan Allah melakukan ini pasti ada hikmahnya. Hikmah itu rahasia perbuatan Allah. Mungkin kita diganti dengan pahala kah kita aja supaya sabar dapat pahala, atau menukar sandal nang anyar kah pulang nih ya Allah, itu hikmahnya nih. Nah itu kita amalkan nih. Jangan misalnya sudah belajar ini pas hilang apakah lalu sehari misalnya menyalahkan orang, antaranya ada mengamalkan kandungan la ilaha illallah la khaliqa illallah. Buat apa mengaji kada diamalkan? Nah diamalkan Kenapa kan misalnya ya kalau nih malam ini nih sudah dapat lah. Nah kada dapat sabar Allah Ta'ala juga yang atur ya Allah. Nah ini tasnya ini kan 50 aja nih. Nah, kan orang mau memberi saya dah. Nah kita kan berian orang ini seadanya bagikan seapa ada gitu nah. Nah dapat alhamdulillah ya Allah, namun kada dapat sudah belajar ini perbuatan Allah, bukan perbuatan panitia. Panitia ada divisi apa-apa, anak deh. Seberatan perbuatan Allah, kada perbuatan makhluk. Nah jadi tapi insyaallah pian baratan aja ridho aja ya Allah, tasnya itu hayya Allah ridho aja. Belum bang ada dapat aja. Nah, ini contoh ialah contoh ya Allah, misalnya mendulang ya Allah, kawan dapat arus intan seorang ada dapat. Sabar ya, ini perbuatan Allah ridho, jangan hiri dengki. Nah, hiri dengki ini kita namolah kalau rusak. Nah, itu kalau orang sudah mengamalkan ini barang nanti amalkan. La ilaha illallah la khaliqa illallah, dia meyakini tidak ada yang membuat kecuali Allah. Lalu hasilnya ridho, tenang sudah hidup. Kada hiri dengki, kada keluh kesah, kada sakit hati, senang terus sudah Pak. Ini perbuatan Allah. Aku harus ridho kepada Allah. Misalnya kita dapat musibah lah, biar kita sabar kah? Kada sabar kah? Tetap ada musibah, baik sabar ya Allah, baik ridho.
nyata dapat pahala. Gitu. Kemudian terus 228. Apabila mau bertablik, tablik itu kan menyampaikan apa? Tentunya menyampaikan agama Allah kepada manusia, menyampaikan ilmu dari Allah, dari Rasulullah kepada manusia. Karena sifat Nabi itu kan tablik, amanah, siddiq, patanah. Tablik itu menyampaikan. Nabi itu berdakwah. Sekarang Nabi sudah wafat, maka penerusnya para ulama. Kita ini diberi tugas bila punya ilmu itu menyampaikan minimalnya kepada yang ada di dalam rumah kita, menyampaikan kebaikan. Mesti pian itu kan dapat ilmu misalnya di sini. Boleh kita pian ke rumah. Pian sampai orang bini pian, berarti pian tuh mengamalkan tablik katanya. Mengamalkan sifat Rasulullah, menyampaikan. Nang dari sini sampaikan kepada orang lain. Apabila mau bertablik, maka sesuaikanlah dengan tempatnya. Sesuaikanlah dengan tempatnya. Karena tablik itu yang menyampaikan agama tadi. Karena tablik itu tidak sunyi daripada Quran dan hadis. Quran itu kitab suci ya Allah, hadis sama hadis ya Allah, perkataan Rasulullah. Jadi tempatnya harus cocok. Cocoknya di mana? Misalnya di sini di masjid. Pas kita di masjid. Masjid itu tempat mulia. Jadi bertablik bagus, menyampaikan agama, hadis Nabi. Dilanggar. Misalnya langgar itu ya masjid juga. Ya masjid ada jami, ada ghairul jami. Masjid jami itu ya masjid yang di salat Jumat dan salat 5 waktu. Masjid ghairul jami ialah masjid yang salat 5 waktu aja, tapi kita salat Jumat, ya langgar. Ya musalla, ya surau. Langgar. Itu cocok situ bertablik, menyampaikan agama. Di sekolahan, bagus ya, di pondok pesantren ya Allah, atau di rumah. Di rumah. Kada cocok tuh di mana? Di dalam WC bertablik. Di dalam WC, di dalam tempat-tempat yang hina, misalnya seperti tempat-tempat sampah, tempat-tempat misalnya bertablik menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi itu kan harus disesuaikan dengan tempatnya. Jangan sembarangan. Kecuali misalnya bertablik menyampaikan agama di tempat maksiat, kata Bapak, niatnya menyampaikan supaya menyadarkan orang. Contohnya misalnya ya Allah, ada orang berpacaran. Di taman-taman orang berpacaran, datang aja situ lalu baca ayat. Amun kita memandiri lopinaan langsung aja, ada ulun melihat di video anak muda artinya bagus ya bang, kontennya itu bagus. Bila ada berpacaran baca hitam datanginya kalau baca Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Yang artinya, jadi diterjemahkannya nang digani pacaran, nangarakan aja. Jauhilah perzinahan. Sesungguhnya adalah perzinahan itu innahu kana fahisyah, perbuatan keji, wa sa'a sabila, sejahat-jahat jalan. Jalan lagi nya. Jadi nang berdua tadi perasaannya yang penting disampaikan. Bagus kan kontennya. Bila ada pacaran sampaikannya. Ada papan apa-apanya? Berjalan pulangnya, mendatangi orang berpacaran, bacanya pulang ayat itu. Janganlah kamu mendekati perzinahan. Sesungguhnya perzinahan itu perbuatan yang keji dan sejahat-jahat jalan. Datanginya pulang. Kalau misalnya hendak mendatangi bubuhan di pohon gatah misalnya Allah, apa ayatnya nih supaya jangan menyabu tuh? Bacakan hadis Nabi ya Allah. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun wa kullu muskirin khamrun. Bermula setiap khamar itu haram dan setiap memabukkan itu hukumnya hamar, maka jauhilah. Jalan pelan ya. Itu kan ada apa-apa. Walaupun di tempat-tempat maksiat,
tapi niatnya menyampaikan ayat Quran, menyampaikan hadis Nabi supaya orang tahu, yang penting disampaikan dulu. Orang terima kada itu Allah Ta'ala kita memberi hidayah, yang penting sampaikan dulu. Kan dinawani protesnya pian dengan ayat Quran. Kalau merasa kada nyaman berjauhan pacaran nanti kemana pembalihan. Jadi disesuaikan dengan tempatnya, kayak di masjid yang dilanggar, di sekolahan atau di rumah. Nah, lawan yang menyampaikan ini juga disesuaikan. Jangan misalnya menyampaikan agama bepandir masalah agama di warung salah war hadap ya Allah atau salah panjang tapi berebit-rebit lintuhor bepandir masalah tauhid, masalah hakikat, ambil berokok, hutang sih banyakan di warung. Nah, itu kan kada cocok lah. Sebenarnya dakwah ini di mana aja, Bian, di mana aja. Nah, tapi tadi disesuaikan dengan tempatnya. Nah, nang kada cocok tuh Bian lah. Apa? Umpat di acara agama lain. Umpat Yos itu baca ramah, tapi baca ramah di situ contohnya di gereja tidak menuakan, tidak menyuarakan tentang kebenaran Islam, malah memuji-muji bubuhan gereja misalnya, itu kan tercocok gitu. Boleh aja baca ramah di gereja, boleh hai, asal isi ceramahnya itu menyampaikan tentang kehebatan Islam, keagungan Islam. Jangan misalnya nang lain yang dipadirakan kisah nang toleransi apakah itu lain tempatnya, itu kena jadi fitnah. Apalagi misalnya memuji-muji agama yang non muslim bisa jadi murtad. Tadi dia lagi ke masjid untuk bertablik, kenapa jadi sampai di dalam gereja? Nah, gitu. Terus 229, apabila ia seseorang lah, terutama ia seorang nang beragama Islam lah, mimpinya tentunya guring lah, melihat ia sembahyang, ia bermimpi melihat dirinya sendiri sembahyang sholat, tapi membelakangi kiblat di dalam mimpi. Membalang kiblat itu pertanda apa? Maka itu tandanya ia pernah mengerjakan murtad. Nah, itu nauzubillahi min dzalik. Banglah ini contoh aja misalnya kita, ya Allah, kita harus sakit. Seseorang, ya Allah, guring, saya tak mimpi sembahyang, bagus sih mau sembahyang, cuma membalangi kiblat. Jadi kiblat situ, dia menghadap ke situ, membalangi situ sembahyang. Bangun ya, astagfirullah. Itu tandanya apa? Tandanya inya pernah mengerjakan sesuatu yang murtad tanpa ia sadari. Mun kada sadar itu kali benar kita mengucapkan atau melakukan sesuatu yang membuat kita murtad tanpa kita sadari. Kada tahu kita pada kita murtad, dikira kita Islam padahal murtad. Ngalih lain misalnya kita sadar dan kita ucapkannya itu membuat kita murtad. Kau hanya cepat-cepat bertobat. Apa tobatnya? Tobatnya adalah kembali membaca syahadat. Artinya lakas-lakas mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita ini makanya hidup itu dengan ilmu. Lamun kada berilmu biar banyak salahnya. Bisa mengerjakan sesuatu yang membuat kafir, membuat murtad, membuat syirik. Nah, makanya kita perlu berilmu supaya kita tahu yang kita gawe ini bujur kadanya. Nah, ini contoh seseorang tadi, ya Allah, termimpi sembahyang membalangi kiblat, itu pertanda seseorang itu pernah mengerjakan sesuatu yang membuat ia murtad. Itu apa? Taubatnya adalah kembali membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul.
sorangan aja kan membaca syahadatnya ada sama undang pembakal, undang RT, undang kaum harus so misalnya bangun guring langsung asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, memperbaharui iman kita. Kalau tadi itu murtad ya Allah, ini berarti tuh Tuhan tuh tanda sayang lagi, Tuhan tentang memadahkan nih. Yang waktu murtad pernah murtad. Nah, tapi karena berilmu kan tahu cara taubatnya mun kada berilmu ya Pak. 10 tahun yang lalu aku termimpi gitu. Cuman kada mengucapkan syahadat belum lagi. Nah, akibat kada berilmu. Nah, ini napa aja nan kita lidah kita tak ucap sesuatu yang membuat murtad, itu lakas taubatnya bersyahadat Pak. Bersyahadat. Nah, banyak yang membuat seseorang itu bisa murtad. Memadahkan misalnya Nabi Muhammad kada jujur, kada kelebihan betakon malam tah. Ada orang bepandir kada lagi jangan ibaratnya nang jujurnya ya lah. Seberataan munafik malaikat jangan kada munafik kan kada munafik ya kayak itu kan. Yalah. Ada orang bepandir kayak itu. Seberataan dia manusia nih kada dengan baiknya sebenarnya munafik ya, malaikat ya, nang kada munafik ya. Artinya kada dengan jujurnya. Nah itu tak salah. Nabi Muhammad itu malaikat kah? Manusia. Nah, masa kada tahu manusia bukan malaikat. Kemudian Nabi Muhammad itu jujur kah? Pendusta kah? Nah, jujur. Nabi Muhammad tuh jujur kah, munafik kah? Jujur. Ya Allah. Akulir benar yang menyambat. Itu keyakinan kita. Kita harus yakin Nabi Muhammad punya sifat sidik, jujur. Nah, berarti orang tadi sama yang memadahkan Nabi Muhammad munafik. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad tidak bersifat sidik, kafir. Berarti orang yang mengatakan apa kadidan jujurnya aja seberatan munafik kecuali malaikat ya, berarti dia memadahkan Nabi Muhammad munafik. Nah inya tuh nah bepandir gitu nah, itu kata karasannya murtad. Kan akibat kada berilmu kayak apa? Namun hendak taubat lah kasih syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ulun buka kisahnya kenapa jadi bepandir kayak itu. Kan pemilihan pembakal sudah kalau tentang nih. Ada yang terpilih, ada yang kada. Ada yang pilih, ada yang kada. Lalu ada nama pandir. Siapakah pembakalnya? Ulun dalam pahaman ulun malah siapakah yang jadi pejabat kandidat yang jujurnya lagi jaroh ini aja. Berpotensi untuk korupsi. Ujar dalam pahaman ulun memahami kata-katanya itu. Kandidat yang jujurnya lagi pejabat ke ini seberatan munafik. Nang kada munafik itu malaikat aja. Itu tak salah pandir kayak itu. Dipukul rata. Memang manusia ini punya nafsu, bisa kada jujur, tapi mau dipukul rata pian. Nabi Muhammad munafik juga lah, nabi-nabi bukan selain malaikat munafik juga lah, ulama-ulama munafik juga lah. Nah itu kalau dipukul rata berarti itu ibaratnya tuh overdosis, buruk sangkanya overdosis. Kelimpatan sehingga bepandir kayak itu. Makanya bepandir itu bila kada berilmu bisa salah, bisa menyebutkan seseorang itu murtad. Akhirnya apa? Ya murtad tadi bang, kafir tadi bang. Itu akibat kada berilmu. Makanya hati-hati ya bepandir kita. Hati-hati bepandir. Taubatnya apa? Namun taucap sesuatu yang membuat murtad lakasi bersyahadat. Ada misalnya betakon riba itu apa hukumnya? Haram. Haram ya. Tapi apa namanya? Amun sedikit bang ya, amun sekali-kali bang, sekali-kali kada apa-apa ya. Nah, kada papa itu apa? Maksudnya kada papa itu artinya memahalalakan. Ini hanya apa nih kayak itu sudah bisa murtad. Nah, meninggalkan sembahyang tuh apa? Haram ya kalau dalam etikat kita deh, dalam keyakinan kita. Tapi mun sekali-kali Pak, mun sekali-kali kan apa ya?
Nah, kada apa-apa nih tah. Kada apa-apa itu berarti menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Kada perasaan murtad akibat salah wandir. Nah, jadi cepat aja syahadat menyengarti juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang tuh makan riba, inya mengerja dosa aja, belum lagi kafir. Tapi kalau wah bapaknya makan riba, berarti inya membolehkan makan riba, menghalalkan yang haram, kafir. Nah, walaupun inya ada makan riba, tapi inya membolehkan, ada apa-apa aja sedikit-sedikit, itu nanti membolehkan. Dibandingkan orang yang makan riba tadi, inya paling masuk neraka sebentar aja, sekedar dosanya, imbah masuk neraka, dikeluarkan, masukkan ke surga. Inya kadang meyakini ini halal, tetap aku tahu aja gitu haram, tapi aku hendak. Inya masuk neraka, sekedar dosanya keluarkan daripada neraka masuk surga. Tapi nang si tuan guru ini, misalnya tuan guru orangnya, Pak tuan guru aja, anu aja, makan riba sedikit, sedikit kan apa aja. Nah, padahal tuan gurunya makanan halal terus hari-hari, itu masuk neraka kekal untuk selama-lamanya tuan guru itu walaupun ulama. Kenapa? Karena dia menghalalkan yang diharamkan Allah. Murtad. Namun kada bersyahadat bahasa. Kan gara-gara pandir ya Allah. Gara-gara pandir aja. Nah, walaupun tuan gurunya suka nyembayang ya, pemuasa, haji 3 kali sudah, berzakat terus, bersedekah 1 miliar sehari. Pemurah orangnya, tapi gara-gara pandir, kada apa-apa sekali-kali aja. Makan riba itu aja, membolehkan yang diharamkan Allah. Murtad. Tadinya mana makan riba, mana kada penyembahyang, mana kada pemuasa, mana preman, tapi inya meyakini ini haram, nang tunggal ini haram, tapi karena nafsu ko hendak. Ini masuk neraka cuma saja. Maksudnya tuh sekedar dosanya keluar masuk surga, kada kekal. Tuan guru tadi tak kali neraka. Gara-gara itu membolehkan sesuatu yang diharamkan Allah. Nah, gara-gara pandir aja tah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan iman dan etikat kita nih, sehingga mati kita hal keadaan membawa iman yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Sebutinnya apa? Halaman 8. Paslon. Ada di tengah-tengah itu paslon. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon. Ini suatu pasal pada menyatakan barang yang mewajibkan mandi. Mandi wajib nih. Dan menyatakan fardu mandi. Fardu ini rukunnya nang mewajibkan mandi, nang kita bicarakan ini fardunya, rukunnya juga, dan segala sunatnya. Ada sunat-sunat nang sunat dilakukan ketika mandi wajib, dan makruhnya ada juga, makruh nang dilakukan ketika mandi. Dan menyatakan barang yang haram pada orang yang hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ini nah kayak kita nih ya, kalau batal wudu, nah itu kan hadas kecil, belum berwudu lagi. Adapun hadas besar itu orang junub, orang imbah berkumpul suami istri jima, atau imbah keluar air mani, ya kalau junub lah, atau orang haid nipas junub lah. Ketahui olehmu, ini wajib tahu, mau kada tahu berdosa bagi nang balik berakal nih. Ketahui olehmu bahwasanya mewajibkan mandi itu 5 perkara, dengan sebab salah satu daripada 5 ini orang itu wajib mandi. Pertama, mati. Cuman lain inya nang wajib, nang orang hidup nang wajib memandiakan. Mun inya kalau lagi mandi ya Allah, ini nang kurang nang hidup nih, nang berkewajiban fardu kifayah memandiakan.
mati adalah atau meninggal dunia. Bagi orang yang Islam, lamun ada misalnya di kampung kita orang non Muslim, kita kada wajib memandiakan. Ya Allah, kita kada wajib memandiakan. Nah, mengkapankan kada wajib. Ya Allah, menguburkan silakan aja kuburakan ya, kalau kuburakan yang kayak ngubur biasa aja. Karena misalnya kadeda nang seagama lawan inya di kampung kita inya aja sorangan, cahanya ada seagama lawan inya gitu jurung jenazahnya lawan inya, kawanannya nang seagama lawan inya ya Allah. Menurut agama inya misalnya di kampung kita ya Allah, kampung kita ini terpencil pulang ya Allah, jauh dari perkotaan, ada seekong misalnya non muslim. Kuburakannya kada usah dimandikan, kada usah, karena kada kewajiban, tidak ada kehormatan bagi orang yang non muslim itu. Bagi orang yang Islam. Nah, dan memandiakan ini kan, memandiakan mayit ini kada niatnya tuh ada wajib kelak. Ya Allah kayak masalah, bos masalah. Ini kada wajib berniat. Oleh karena itu seandainya nang memandiakannya orang kafir sah aja. Orang kafir karena kada perlu niat. Apalagi kita orang Islam ini sah benar. Kalau misalnya kita di jahil ya Allah kada tahu tata cara memandi mayat nih, ya kebetang nyelamakan asal basah seberata Anda angkat, Anda sudah apa namanya terangkat sudah kewajiban memandikan orang mati. Nah, cuman kan ada numpang ada dapat pahala sunnah bang yang kita ada cara-caranya ya Allah, sebesar sidin tahu cara pemandian. Nah, mati bagi orang yang Islam lain daripada yang mati syahid. Nah, lamun orang mati syahid maksudnya mati syahid di peperangan membela agama Allah gitu. Contohnya misalnya nang waktu perang di Palestina kita umpatnya truk sana bawa apa? Bawa pistol apa tuh? Pistol angin ya Allah. Tadi di pistol itu soalnya kita mati misalnya ya Allah. Mati melawan orang Islam nih. Untuk melawan membela orang Islam. Melawan orang Yahudi soalnya mati. Makanya banyak tuh yang mati-mati di Palestina tuh yang di situ banyak kubur para nabi dan paling banyak orang mati syahid di situ kubur di Palestina tuh mulai dulu sampai sekarang. Coba lihat TV nang dibantai-bantai orang Yahudi tuh, nang dibom di rudal itu mati syahid. Pina kan kita lihat di media kan bang, langsung dikuburkannya aja anak-anak orang tua, binian lakian. Nah, orang mati syahid itu kada wajib dimandikan dan kada wajib juga disolatkan, rasanya kada juga langsung dikuburkan ya. Kitabnya lah mengalih kayaknya ya itu tadi lah. Nah, lain misalnya mati syahid akhirat. Nah, mati syahid akhirat itu kan kayak orang mati hal kada nuntut ilmu kan, itu wajib dimandi ya Allah. Ini mati maksudnya mati syahid dunia akhirat nang di peperangan nang bercelomo darah itu kada wajib dimandikan dan dikuburkan pun dengan baju-bajunya yang belum berdarah itu karena arti syahid itu ya kan syahid itu kan diambil daripada kalimat syahidah yashhadu syahdan, artinya menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Malaikat yang menyaksikan bahwa orang ini ahli surga, bahwa orang ini selamat di akhirat. Itu maksud mati syahid. Nah, orang mati halan menuntut ilmu mati syahid juga. Kenapa disebut mati syahid? Karena malaikat menyaksikan, malaikat ini jadi saksi. Aku bersaksi kata malaikat, orang ini ahli kebaikan, orang ini ahli surga. Malaikat bersaksi, malaikat yang ada berdosa itu saksi. Nah, itu maksud mati syahid itu. Nah, itu mati syahid itu ada dimandikan.
Kedua, haid. Haid mandi. Maksud nih tontong haid lah. Hanya mandi ya Allah mun waktu haidnya inya berniat mengangkat hadas besar itu haram hukumnya. Kenapa? Bukan tempatnya. Ini waktu masih keluar darah haid, caranya saja mandi, saja berniat, saja mengangkat hadas besar daripada seluruh badanku itu haram. Nah, karena masih haid. Jadi maksudnya tuh tontong keluar, habis keluar darah haid, itu wajib mandi. Ketiga, nipas. Nah, nipas. Nah, amun ada keluar apa darah nipas nih ada jauh binian kan kada pakai darah nipasan imbah baranak kayak berdarah Jepang waktu baranak toh pas imbah tuh kan lagi keluar darah nipas. Nah kayak putri Rasul Sayyidatuna Fatimah itu sidin kada haid dan kada nipas. Siti Fatimah itu kada haid. Nah, tapi kalau beranak kalau hamil, nah itu kayak istimewa. Makanya kedudukan Siti Fatimah itu seperti kedudukan laki-laki, kada haid dan kada nipas. Nah kalau bini kita imbah beranak itu ada nipas ujar habar. Nipas itu darah haid juga nang terkumpul ketika dia hamil itu kan kada haid lah. Waktu ia mengandung 9 bulan itu kan kada haid. Sekalinya ada aja darahnya di situ terkumpul pas imbah beranak hanya keluaran dan nipas sebenarnya. Nah, imbah tuntung nipas itu sebanyak-banyaknya berapa? 40 hari kah? 40 hari 40 malam gitu. Itu hampir keluar dengan nipas wajib mandi. Nah, wajib mandi. Maksudnya mandi wajib lah. Jangan pahamannya kayak ini. Selama nipas kada boleh mandi jan. Umak bau awak. Kalau misalnya salah paham nang laki nih belajar kayaknya membawa kabar apa bini selama nipas selama haid udah boleh mandi ya. Maksudnya tuh kada boleh mandi berniat mengangkat hadas sebesar. Lamun mandi nang biasa memberesi awak bersabun-sabun kada apa-apa. Orang haid orang nipas bau aja seminggu biasanya kena mandi bau. Nah maksudnya tuh jangan waktu haid waktu nipas tuh masih haid masih nipas itu mandi dengan niat mengangkat hadas. Tuh kada boleh mandi biasa ya Allah bersih-bersih baru kada apa. Itu nah. Keempat, wiladah. Nah wiladah ini ya melahirkan. Nah, maksud wiladah ini kan maka tadi ya mana ada nipas, mana ada beranak. Ini wiladah ini maksudnya darah keluar setelah wiladah ini pokoknya melahirkan, kada mesti berdarah kadanya melahirkan anak, melahirkan janin. Nah, seandainya tidak diiringi dengan darah nipas, kayak Siti Fatimah tadi, wajib mandi ketika itu. Tapi mun ada darah nipas, jangan mandi wajib, kin aja tuntung akan darah nipas, hanya mandi wajib. Itu. Tapi kebanyakan beminian ya kalau imbah melahirkan tuh disambung dengan keluar darah nipas. Nah jadi kan imbah tuntung darah nipas habis hanya mandi. Ya ada orang darah nipasnya ada, imbah melahirkan kada berdarah nipasan, ada itu mandi langsungnya. Nah kenapa? Karena keluar bayi dari rahimnya itu sama orang keluar banyu mani. Kan manusia ini dari banyu mani yola kita keluar banyu mandi wajib lo mandi. Beminian gitu juga keluar anak dari rahimnya wajib mandi sama karena kan tuh asalnya dari air mani juga ya. Kita ini sebenarnya daripada air mani. Jadi junub wajib mandi. Wiladah jikalau alaqah sekalipun alaqah tuh segumpal darah orang keguguran. Misalnya janinnya anggaplah sebulan atau 2 bulan kan masih segumpal darah lagi belum berbentuk. Lalu apakah ya kalau soalnya pendarahan keguguran keluar itu darah biasanya. Nah itu wajib mandi. Nah
walaupun kekurangan. Atau mudghah tuh sudah berbentuk daging, sudah jadi daging, darah itu sudah jadi daging, cuman belum lagi berbentuk tangannya, matanya belum lagi. Kan kita prosesnya kayak tolak air mani, lalu jadi darah, lalu jadi daging, ya kalau lalu kita betulang, kan proses penciptaan manusia nih, di dalam rahim ibu kita nih. Atau mudghah itu segumpal daging, misalnya bebinian keguguran, segumpal daging keluar daripada janinnya walaupun belum berbentuk, itu mandi wajib juga. Dengan tiada basah sekalipun kada basah, sekalipun kada basah, kering aja misalnya. Kelima, janabat nih ya junub lah. Janabat itu terkadang hasil ia dengan keluar mani. Nah, baik lelakian maupun bebinian, bisa kalau bebinian misalnya bisa juga keluar mani di situ, wajib mandi misalnya dengan sebab guring, ya Allah guring termimpi, ya Allah termimpi kawin, ya Allah bangun guring misalnya basah berarti banyu mandi. Nah itu kan dengan sebab termimpi. Nah kalau banyu mandi berarti nya wajib mandi. Nah pada tempat keluar yang beradat maksudnya menurut kebiasaan, yaitu zakar kemaluan laki-laki atau faraj kemaluan perempuan. Nah artinya perempuan itu bisa juga keluar banyu mani. Lamun keluar banyu maninya misalnya di mata, itu tidak beradat, tidak menurut kebiasaan, wajiblah mandi? Kada wajib. Keluar banyu mani misalnya di telinga, corek gitu. Nah, contohnya ya Pak, kalau banyu mani itu kan kada menurut kebiasaan, wajiblah mandi? Kada wajib. Jadi nang mewajibkan mandi itu keluar banyu mani di tempat nang menurut kebiasaan orang banyak, ya di mana? Di kemaluan. Kalau lelakian zakar, ya Allah, atau faraj untuk kemaluan perempuan. Nah, atau keluar pada sulbi laki-laki. Sulbi itu di atas pada tulis sini. Contohnya saat keluar di sini banyu mandi, wajiblah mandi, wajib. Kenapa? Karena letaknya air mani itu di situ, andaknya kumpulannya, lalu keluarnya lewat kebiasaan, lewat apa? Anggaplah ya zakar, ya kalau zakar tadi. Nah, jadi tapi itu seandainya keluar di sulbi lagi ya gitu. Di atas burit ya Allah, di pinggang itu sulbi. Nah, atau taraib perempuan. Baina sulbi wa taraib. Taraib itu mana? Itu di antara dua payudara bebinian itu taraib namanya. Contoh misalnya keluar banyu mani di situ, wajib mandi bebinian. Nah, coba di depan lubangnya situ lah. Contoh aja seandainya ya Allah. Nah, karena situ atau taraib perempuan. Sama ada keluarnya itu sebab termimpi kawin misalnya keluar banyu mani, atau sebab menilik melihat acil namanya seksi banget katanya, ada tahan lagi keluar banyu mani. Nah, itu kan wajib juga mandi dah. Nafsunya tinggi benar. Lalu sebenarnya jomblo dah 100 tahun misalnya dah. Sebab menilik. Nah, biasanya biar orang tamimpi kalau banyu mani itu karena limpas, tapi mun orang bisi bini manggawi terus setiap malam. Ada lagi kita mimpi itu nafas keluar terus setiap malam. Ya biasanya orang itu karena limpas, ya Allah keluar lainnya, nggak ada penyaluran bang, limpar. Nah, sebab menilik bisa juga, ya, atau bisa juga sebab menghayal, ya Allah. Macam-macam sebabnya nih, bila keluar banyu mani ya tadi wajib mandi. Atau menyentuh perempuan ini bisa menyapai bini, ya kalau bisa aja menyapai bini orang haram, ya Allah. Menyapai bini seorang misalnya kada tahan lagi kamu muasan bini nih, ya Allah menjapai aja keluar banyu mani wajib ya, apalagi menjima, ya Allah.
menyentuh gitu ya. Dan terkadang hasil janabat itu ya junub dengan memasukkan hasyafah zakar. Minta maaf lah ini agak dalam nih pembahasannya. Hasyafah itu pian lah, hasyafah itu kepala zakar. Bahasa kitanya helm. Nah, dengan memasukkan hasyafah zakar, kepala zakar katanya nang helmnya toh. Orang bersunat kan jadi helm toh. Nah, bentuknya atau kadarnya hanya separuhnya. Ini misalnya kepalanya sakopalaan ini kan ini dimasukkan atau separuhnya aja dimasukkan kemana? Kemana masukkan? Mana tadi? Masukkan atau kadarnya pada faraj mayit orang mati. Artinya orang mati aja digawi, namun gawi ini junub, apalagi orang hidup digawinya. Nah, contoh misalnya ya Allah menggawi bini, siapapun bini yang sudah mati ya Allah digawi. Nah, artinya menggawi nang mayit saja junub sudah, apakan lagi kan ada kalau kasus kisah bari, kisah nang preman pencuri kapan dikubur. Bila ada perempuan meninggal dunia malam-malam dibawa cangkul tabuknya kuburan tuh, diambilnya kain kapan tuh. Bila bebinian meninggal ini diperkosanya, memperkosa mayit, kain kapannya dijualnya ke pasar kan benar keji benar dah. Atau binatang, anggaplah kambing, burit kambing misalnya kalau dimasukkan ampunnya kepala zakar si suaneng nih ya Allah dimasukkan ke burit kambing. Siapa yang junub? Kambingnya lah. Ada kambingnya kan junub, biar kadang mandi wajib seumuran kadang masuk melangkai ya kambing lah. Ini nanunya si suaneng misalnya pacar melihat burit kambing ya Allah. Lalu yang masukkan misalnya ke burit kambing misalnya, nah junub ya dah, wajib mandi, berdosa bang ya Allah, berdosa. Atau binatang atau ikan, ini walaupun kada keluar banyu mani lah. Kasus yang pertama tadi kan jima kah, ada jima kah, bila keluar banyu mani dengan sebab apapun wajib mandi. Ini memasukkan kepala zakar walaupun batangnya ada, minta maaf lah, atau separuh kepalanya ke dalam kemaluan perempuan atau kemaluan mayit atau kemaluan binatang, walaupun nang lelaki yang ini kada keluar banyu mani, tak masuk iman dimasukkannya mencolok sekali aja junub sudah, kada mesti keluar banyu mani junub sudah. Seandainya suami istri ini bisa juga suami istri ini ya Allah, suami istri berdua hanya satu mat nih ya Allah, saya mah katuk orang, oh iya saruan ya macul lah ya, belum apa-apaan lagi tapi sudah termasuk tadi junub keduanya. Nang bini junub, nang laki junub wajib mandi. Nah gitu. Jangan misalnya salah paham, kada apa-apa kita punya kada keluar banyu mani juga. Nah itu apa ya junub juga, walaupun nya sudah termasuk tadi. Walaupun hanya termasuknya separuh kepala aja. Nah ini minta maaf lah kada curubu bang. Berarti amun sekedar minta maaf digesek-gesekan itu belum termasuk lagi, itu belum junub lagi. Kecuali digesek-gesekkan soalnya tuh dikeluar, nah itu junub pam. Nah, berarti junubnya karena keluar banyu mani. Dan jikalau atau ikan adalah ikan iwak dijimaknya iwak nukar di pasar gono benar iwak napa itu iwak haruan kah iwak apa iwak doyong. Nah, jadi masuk kan jadi kemaluan iwak situ pina lincar pina nyaman jar. Nah junub bang, rusak kalau pikiran lah kalau sampai iwak diantuk ya pak. Dan jikalau tiada disengaja, walaupun kada bersengaja, kayak apa contohnya kada bersengaja? Laki misalnya berapa hati lantang, nang di bawah cagat, bini misalnya berdiri di atas mau gendang lawa kan, berbidang kangen makanya
Ada misalnya apa kah? Tahajud, terduduk, termasuk. Nah, itu kan kada bisa aja ngaranya junub paya. Nah, junub jua walaupun kada bisa aja. Atau misalnya keduanya migau. Suami istri migau, nang laki migau, nang bini migau, kayaknya jima. Kan kada bisa aja tuh pas sudah hanya sadar air, termasuk ya. Misalnya ya kalau kada bisa aja tetap junub jua. Nah, junub jua kada bisa aja. Dan jikalau tiada disengaja dan tiada dengan ingin, walaupun kada hakun. Contohnya kayak orang diperkosa tuh, nang memperkosa junub, nang diperkosa orang junub jua, nya kada ingin kada hakun, junub jua. Dan bisa juga kan kada memperkosa nih, kada mesti memperkosa wanita lain, bini surang bisa juga diperkosanya, dipaksanya, junub jua. Dan tiada dengan ingin, sekalipun kada hakun nih ya Allah. Dan tiada keluar mani, nah sekalipun kada keluar bunyi mani deh, junub jua muncul termasuk tuh. Dan dengan berlapik yang tebal sekalipun, baliknya pak kondom, walaupun pak kondom, main aja ya Allah, nang laki junub, nang bini junub jua, walaupun kada keluar kondom, berarti zaman sini sudah ada kondom lah, nah dalam zaman datu nih. Tahu nggak ya? Apakah contohnya dan dengan berlapik yang tebal sekalipun, nang tebalnya junub apalagi nang tipis ya Allah kondom tipis. Nah yang sedikit lah, sampai sejam lewat dah. Nah mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Mudahan dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga muslimin muslimat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberatan dipanjangkan umur dalam taat beribadah kepada Allah, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah, dimudahkan segala urusan dunia wal akhirah, dan dimatikan hal keadaan husnul khatimah, membawa iman yang sempurna, dilepaskan Allah daripada siksa dan fitnah kubur, dan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allati tannihu ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa warzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu